A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di Masjid At-Taqwa ini, yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini selalu bisa menjadi sebuah kebaikan yang Allah jadikan sebagai modal kita untuk berjumpa dengan Allah nantinya insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, janji-janji indah dalam Islam ini tentu berkaitan dengan suasana. Karena banyak orang berkata, "Ustaz, kenapa mesti janji indah? Di mana-mana janji manis," katanya gitu ya. Iya, saya bilang kalau manis itu berkaitan dengan makan dan minuman. Tapi kalau indah itu suasana. Ketika orang merasakan ketentraman jiwa karena ada kabar dari Allah tentang indahnya sorga, itu kan janji indah, bukan janji manis. Kecuali kalau kita dihayalkan lis-shaim farhatan yafrahuma, orang yang puasa punya dua kenikmatan, fariha idza aftara, bahagia ketika menjelang berbuka puasa. Janji manis berarti karena berkaitan dengan makanan yang akan dikonsumsi. Tapi yang dimaksud janji indah di sini adalah bahwa berapa banyak perintah yang Allah perintahkan ini, di balik perintah tersebut Allah berikan kemuliaan yang banyak. Yang salah satunya Allah menginginkan kita mencontoh para nabi dan rasul. Bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama masali wa masalil anbiya karajulin banadaran fa'atammaha." Permisalanku dengan nabi-nabi sebelumku itu kayak orang yang bikin sebuah bangunan rumah, kemudian disempurnakan. Bangunan terbentuk sempurna, orang yang melihat kesempurnaannya itu senang. Kemudian aku melihat ada orang yang mengatakan sempurna ini bangunan, cuma ada sedikit kesalahan, kekurangan. Itu aku dengan mereka, kata Rasulullah. Jadi tidak meremehkan nabi sebelumnya sudah bagus, cuma penyempurnaannya ada padaku. Ini yang Rasul ingin manusia paham. Nah, beliau tegas mengatakan bahwa nabi sebelum kita pun berbuat sebuah kebaikan. Dan kita lihat janji indah Allah kepada umat-umatnya. Sampai secara umum ayat mengatakan, "As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhir." Orang-orang terdahulu yang sudah wafat dan dia orang baik,
Mereka di sorga, tapi sepertiga dari mereka lebih dikit lagi zaman kita ini, di akhir zaman. Ini kan bukti Allah janjikan sebuah kemuliaan kepada mereka. Kenapa? Karena memang janji Allah itu pasti. Wa'dallah haq, janji Allah itu pasti. Nah kalau janji Allah itu pasti, harus kita yakini innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak mungkin mendustakan janjinya. Nah kalau sudah begitu, ibadah yang kita lakukan kembali kepada hadis qudsi yang mengatakan kullu amal ibni adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzibih. Seluruh ibadah anak Adam yang kujanjikan baik setelahnya miliknya. Jadi kalau kita sholat itu milik kita, ada janji indah di balik sholat. Sekarang kita nuntut ilmu nih, belajar. Ini untuk diri kita, makin kita bagus cara nuntutnya, ada janji Allah di balik ini loh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan di jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya ke sorga. Bukan berarti di tengah jalan mati terus masuk sorga, bukan ya. Mungkin habis nuntut ilmu masih panjang umurnya. Cuma orang yang nuntut ilmu, orang yang jalan ke sorga. Orang yang sering menuntut ilmu, dia akan memiliki karakter penghuni sorga. Apa karakter penghuni sorga? Orang yang lembut dalam tutur kata, orang yang gak pernah komplain sama takdir Allah, orang yang betul-betul mengerti bahwa hidup ini qanaah, tidak gampang komplain lah dengan apa yang Allah berikan. Ya saya sih alhamdulillah aja lah, paling tidak yang penting ibadah saya ini gak terganggu gitu loh. Karena buat apa punya dunia kalau gak dapat akhirat. Ini orang qanaah banget. Ya hidupnya nggak pernah komplain. Ini orang yang betul-betul mengerti ada hikmah di balik ibadah yang dia lakukan, janji Allah yang indah. Contoh sebuah kebaikan yang pernah ada. Ada janji indah yang Allah janjikan buat seseorang yang mau mendoakan saudara-saudaranya yang beriman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minin walil mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'min wa mu'minat hasanah. Barang siapa yang memohonkan ampun buat saudaranya yang beriman, maka kataballahu lahu bikulli mu'minin hasanatun. Maka Allah akan catat kebaikan yang dia minta buat saudaranya manakala terjadi. Contoh, kita pegal sama nih orang nih, tapi tanpa sepengetahuan dia kita berdoa ke Allah, ya Allah berikan hidayah ini orang ya Allah, jadikanlah dia orang yang baik. Terus doa kita diijabah sama Allah. Maka ketika ini orang diberikan hidayah menjadi orang baik, itu setiap kebaikan yang dia lakukan itu milik kita loh. Jadi Islam gak pernah kenal yang namanya sumpah serapah tuh gak kenal. Bedakan sosialisasi di medan tempur dengan di luar medannya. Ya kita kalau di medan tempur memang sama orang kafir itu fattarruhum ila adyaqi, sempitkan jalannya orang kafir. Fattarruhum ila adyaqi. Tapi kalau di luar medan tempur, orang kafir juga bisa taubat. Benci sama kekafirannya, tapi jangan menutup pintu taubat untuknya. Ya, kalau di medan tempur sih kita nggak tedeng-aling-aling, musuh bunuh, sempitin jalan, jangan kasih kesempatan. Tapi kalau bukan di medan tempur, kalau perlu tingkah laku kita mancing dia bisa bertobat. Gimana sih kita mau bikin masuk orang kafir ini Islam kalau kita nggak kenal sama dia? Islam justru tawarkan silakan berinteraksi sosial, bermuamalah ma'anas tuh boleh. Tapi kalau dia non muslim jangan jadikan dia sahabat karib. Apalagi kita sampai curhat sama teman yang non muslim, ngomongin aib keluarga yang muslim. Ini bahaya loh. Aduh, asal tahu aja.
ini Indonesia ini banyak muslim tapi nggak jelas agamanya gitu ya. Ngomongnya sama orang kafir begitu. Ya salah. Curhat tentang orang tua. Aduh, orang tua aku nih gini kacau dah. Padahal sholatnya merajin, orang kafir dengerin aja. Gimana dia mau tertarik masuk Islam? Kalau kita nggak kontrol lisan, menyampaikan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kayak sama kita ngelempar broadcast ke orang baru taubat gitu loh ya. Orang baru taubat, baru masuk pengajian sekali, di broadcast sama hukum-hukum yang sudah saklek. Waduh, astagfirullah. Kabur langsung. Nggak mau berteman lagi habis itu ya. Kita mencegah dia berbuat sebuah kebaikan. Ya, Nabi yang mengatakan man istaghfara lil mu'minin walil mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'mina hasanatun. Allah janji pada setiap kebaikan yang kalian tawarkan kepada saudara kalian, maka demi Allah setiap kebaikan yang mereka lakukan adalah pahala untuk dirimu. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan pada sebuah kebaikan berpahala sebanyak kebaikan itu dilakukan. Ya, makanya kita kalau berbuat baik tuh terang-terangan, jangan diumpet-umpetin. Apalagi yang bersifat wajib, yang sunnah aja suruh bilangin supaya orang yang merasakan sunnah tersebut tahu manfaatnya. Contoh yang sunnah apa? Berkurban. Besok tuh Idul Adha. Kita kalau mau mengorbankan hewan untuk orang tua kita di desa sana, korbannya di Jakarta, yang di desa kasih bocoran. Bu, insya Allah saya ingin berkurban nanti di sini melibatkan ibu. Saya potongkan ibu seekor kambing. Udah ibu nggak usah nanya gede apa kecil, pokoknya kambing gitu ya. Oh gitu nak, iya. Harus tahu tuh, jangan diem-diem. Saya diem-diem nih saat saya potongin ibu saya kambing gitu ya. Dia harus tahu supaya berlaku hukum sunnah. Masuk nanti bulan Zulhijjah, sunnah tidak boleh potong kuku, potong rambut. Tapi kalau dia tidak berilmu, itu yang terjadi. Lihat, sunnah ditinggalkan, kasih tahu deh, harus tahu dianya. Ya, mentransparasikan itu baik. Nah, apalagi ibadah-ibadah yang lain, kayak kemarin Idul Fitri, kita tuh sholat Id, itu terang-terangan. Bahkan sunnah orang datang semua ke musola tempat sholat, suruh pakai baju yang baru, sendal yang baru, pokoknya semua serba baru sambil bertakbir. Sholat 5 waktu aja nggak gitu-gitu amat. Ini sholat Id disuruh orang semua datang, menandakan sholat Id itu wajib. Ya, suruh datang dengan penampilan yang terang. Nuntut ilmu nih harusnya terang-terangan, bikin spanduk yang gede, baliho sekalian. Dosa aja pakai iklan gede-gede, betul ya? Masa ya kajian ilmiah kalah sama iklan rokok? Masya Allah ya. Iklan rokok di mana-mana lihat. Kajian pakai broadcast biru lagi tulisannya. Sampai di mana nih? Sampai nggak kebaca. Jadi kalau panitia memang tidak punya dana, jamaah bikin, makin banyak orang lihat itu makin pahala. Kalau perlu yang punya perusahaan jadi sponsorshipnya gitu loh. Ya kan besarnya sesuatu itu kan karena dukungan, harusnya begitu loh. Nah di kita nih kajian ilmiah sudah membudaya di masyarakat kita, cuma gregetnya kurang. Kenapa? Karena kurang pede, nggak pede, kalah pede sama iklan rokok. Rokok dosa, berani bayar mahal bikin klipnya gitu loh. Kenapa sih kajian ilmiah kita nggak buat sekalian dahsyat? Lawang ini kemuliaan kok. Jadi kalau orang mengikuti kemuliaan yang kita pertontonkan, pahala dia, pahala kita loh. Ini tazawwad, nih orang berilmu, dia bersiap untuk bertemu dengan Allah. Apa yang dia maksimalkan di atas dunia dalam bentuk kebaikan akan dibawa ke Allah nantinya insya Allah. Iya, contoh Nabi Nuh alaihissalam. Kita kan tahu ya, Nabi Allah Nuh alaihissalam ini
nabi yang usianya terpanjang setelah Adam. Kalau Adam 1000 tahun, Nuh itu 950 tahun. Tapi memang ujian Nabi Nuh dakwah lama, pengikutnya dikit. Tapi lihat dah di surat Nuh ayat 28. Surat Nuh ayat 28 Allah berfirman, doa Nabi Nuh nih. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazilu zalimina illa tabara. Kata Nabi Allah Nuh alaihissalam, Rabbighfirli wali walidayya, duhai Robku, ampunkan diriku, ampunkan orang tuaku. Walil mu'mini waliman dakhala baitiya mu'minan, dan ampunkan orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman. Walil mu'minina wal mu'minat, orang beriman laki maupun perempuan. Wala tazidiz zalimina illa tabara, karena Allah tidak mungkin menambah kecuali kebinasaan buat orang-orang yang salah ini, yang zalim. Nabi Allah Nuh berdoa, ya Allah, minta sama Allah langsung agar diampunkan dirinya. Nabi minta ampun. Makanya kalau kita yang bukan Nabi malah nggak minta ampun, kebangetan dah. Disuruh istighfar malah marah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baru datang. Iya Ustaz, istighfar. Astagfirullahaladzim. Marah dia. Padahal kan disuruh minta ampun bagus, ini tinggal astagfirullahalazim. Ya kan saya nggak berdosa, suruh istighfar gimana? Siapa bilang? Ya, buktinya tadi nyelip itu orang marah itu kan dosa, istighfar. Ini hari janji sama orang berapa, bohong semua, betul? Oh iya. Manusia kalau tilik punya tilik, dosa pasti ada, nggak ada orang yang maksum. Makanya kalau ada orang yang nyuruh istighfar, istighfar ente. Astagfirullah. Nggak usah diberat-beratin. Kecuali kalau kalimatnya taubat kamu. Wah, ini ada masalah. Tapi kalau istighfar ya standar lah istighfar. Karena inget nggak inget dosa, yang namanya istighfar harus pagi 100, sore 100. Atau satu hari kita beristighfar minimal 100 kali. Ya. Ini Nabi saja mengatakan Rabbighfirli wali walidayya. Duhai Rabbku, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku. Waliman dakhala baitiya mu'minan, dan tolong ampunkan orang yang masuk ke rumah aku dalam keadaan beriman. Berarti Nabi Nuh ini orang yang men-setting rumah, bikin tamu datang itu beriman. Kita boleh tuh nyontor rumahnya Nabi Nuh tuh. Gimana caranya nih orang kalau ke rumah kita tuh jadi beriman? Waduh, agak susah juga. Enggak susah. Kalau saya sih cari akal di Bogor sana, sengaja saya bikin pesantren di rumah sendiri gitu loh. Jadi orang kalau datang ke rumah pasti pakai kerudung. Hatta tetangga saya yang Cina, yang non muslim, tuh kalau masuk mau ketemu pasti pakai kerudung, walaupun model nangka diimbuh, nggak apa-apa lah, yang penting kerudung lah. Ada rasa tidak gampang gitu loh. Rumah yang kita miliki cukup tulisan rokok coret. Kan mau nggak mau orang mau ngebakar juga, oh ada rokok coret gitu ya. No smoking gitu ya. Asal bukan orang sono bacanya beda, no smoking, no smoking, beda lagi nanti ya. Jadi sengaja ngerokok kalau kayak begitu ya. Itu kan suasana. Lihat masjid, apa sih yang bikin orang gak berani gaduh di masjid? Suasana. Nah kita boleh nih niru rumah kayak masjid Bu, Pak. Apa sih ciri khas masjid itu? Yang pasti masjid gak ada gambar. Lihat dah. Masjid gak banyak perabotan. Lihat. Lebih banyak karpet. Ya, kalau kita kan jarang karpet, perabotan penuh, betul ya.
itu dalam lemari yang nggak penting ditaro, masya Allah. Galatriskaan zaman dulu sampai dimengkilatin lagi, ya Allah gunanya apa tuh? Patung-patung gajah sama anak-anaknya, masya Allah. Ada kucing goyang-goyang megang duit, ya Allah ya Karim. Ada kodok nongkrong. Ini yang nggak penting semua dikumpulin. Belum lagi boneka-boneka yang nggak nguntungin. Itu stok piring dan gelas jumlah yang tidak sama. Wajar saja tuh rumah banyak orang berantem. Mubazir di mana-mana. Rapi sih, dapur, kitchen set. Ada kulkas 4 pintu. 4 pintu. Bukanya pakai steger tinggian. Kayaknya tertib tuh dapur. Pasti buka kulkasnya. Innalillah. Banyak barang mubazir. Padahal waktu pertama beli tuh kulkas tujuannya apa? Untuk menghindari mubazir. Jadi gak basi. Tapi prakteknya cuma menunda basi. Sisa makanan ditaruh sampai 2 bulan. Kesian tuh makanan sampai pada kaku-kaku. Disenggolnya enggak. Lihat. Bagaimana orang bisa beriman ke rumah kita? Coba timbulkan iman seseorang. Waliman dakhala baitiya mu'minan, kata Nabi Nuh, dan orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, bikin suasana orang tuh beriman gitu loh. Terserah Anda mau open house tiap bulan dengan keluarga, tapi tolong open house-nya jangan cuma makan-makan di party garden gitu ya. Tapi kalau bisa sebelum ada acara ya tausiah dulu lah, baru makan-makan. Jadi itu orang ke rumah kita tahu emang di situ mah kebiasaan berbuat baik, bagus. Ini doa kita pas. Jadi kalau kita berdoa itu kata Nabi Nuh, kita mau minta ampun untuk orang tua kita, ya untuk kita dulu, orang tua kita baru orang lain. Dan kalau bisa, kalau kita minta sesuatu buat orang, sababnya dibuka. Contoh tadi, waliman dakhala baitiya mu'minan, baru walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Orang beriman juga ampunin ya Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Kan minta ya. Tapi beliau mengedepankan apa? Ya kalau bisa yang datang ke rumahku dalam keadaan bertobat. Bikin suasana tuh Bu, ibu punya rumah. Bikin suasana anak kalau datang ke rumah ibu tuh tidak hingar-bingar. Tapi punya karakter kalau datang ke rumah orang tua mah kudu sopan. Yang tadinya hingar-bingar di luar kalau datang ke rumah kita tuh sopan. Bikin, boleh. Nggak berlebihan. Bagaimana caranya? Ya bukakan sabab. Kayak kita minta tolong ke Allah, jadikan anak kami anak yang pandai. Tapi tolong sekolahkan dulu baru minta. Jangan cuma minta tapi nggak ada usaha, jangan. Sama orang yang nyari rezeki, usaha dulu, bangun pagi, sholat subuh, baca zikir pagi, kemudian jalan. Mukodimahnya apa? Sedekah. Sebelum masuk ke kantor untuk kerja, kebiasaan isi bahan bakar itu, ya, kembaliannya kasih orang yang susah. Mulai hari dengan banyak kebaikan. Allah mudahkan insya Allah. Apa aja, pokoknya ingat yang baik-baik. Kita mendadak pulsa habis, mau nelpon orang tua susah. Dia juga lebih nggak punya pulsa. Beli pulsa tuh jangan buat sendiri. Pulsa dong. Yang berapa? Yang 50, nomornya 2, ibu sama kita kasih. Ya dia setengah, kita setengah lah. Jadi Allah tuh jamin nih handphone gak bakal hilang pulsa. Kenapa? Ada kaitan kebaikan. Anfik, unfik alik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Besok kita mau berbuat baik dengan Idul Adha, kita berkorban. Memang kan korban kambing, sapi, kerbau atau sejenisnya kan. Kita pengen berkorban untuk panti jompo. Ya panti jompo, kita berkorban untuk panti jompo. Biar orang tua di panti tersebut makan daging enak. Ya jangan cuma sekedar motong kambing, harus tahu, kitanya berilmu. Oh iya, kalau kambing Jawa, Etawa yang bulu lurus ini, orang stroke, darah tinggi, kolesterol nggak boleh.
Tapi kalau jenis domba atau gibas atau garut, ya yang keriting, kambing gembel, itu orang stroke aja boleh. Nah kita kalau mau nyembelihin ke panti asuhan, pilihin yang gibas atau domba yang sehat. Insya Allah tuh orang tua yang punya penyakit boleh makan. Kadang-kadang tipis ya, kita nggak sampai ke situ perhatiannya gitu loh. Main potong aja, habis makan pada jengker tuh di panti semua. Kita mau ngasih satu desa yang lebih suka makan daging kerbau, nggak ada yang suka makan daging sapi. Main potong sapi bagiin, ampe basi tuh daging nggak ada yang makan. Kenapa sih nggak beliin kerbau buat desa tersebut? Toh kerbau sama sapi sama nilainya. Kita kan nggak makan buat mereka. Ini greget ibadah yang greget tuh begitu. Jadi bukan sekedar gugurnya, manfaatnya. Kayak anak sekolah, disekolahin tujuannya apa? Orientasinya apa? Targetnya apa? Bukan cuma sekedar lulus, ikut-ikutan. Salah. Islam tuh mengedepankan ilmu. Nah, betul-betul janji indah kalau caranya betul. Target kita apa sih? Sorga. Sebelum kita umroh, sebelum kita haji, targetnya sorga. Karena kata Rasul, laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan yang paling layak kecuali sorga. Berarti sebelum kita masuk sorga, paling tidak kita tahu sorga dulu lah. Gitu. Ini buat yang mau haji nih, atau buat yang merutinkan umroh, targetnya kan sorga, betul? Maka nasihat ulama, kalau anda tahu targetnya sorga, paling tidak anda harus tahu apa itu sorga. Apa ciri khas penghuninya? Karena kalau tidak ada yang rugi nanti. Oh, sorga itu tidak terdengar kecuali la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa kilan salaman salaman. Sorga itu tidak pernah terdengar kata-kata yang sia-sia di dalamnya. Nah maka anda yang mau berangkat, bisa gak bikin rumah anda ini menjelang berangkat ini tidak ada kata-kata yang sia-sia. Karena banyak juga orang mau berangkat haji ini perpisahannya sampai sewa tenda panggil dangdut. Ada loh. Ada di Depok sono no. Nggak usah haji, orang mau munggah Ramadan aja, mau perpisahan sama hari biasa, mau Ramadan manggil artis dangdut. Astagfirullahaladzim. Tuh yang mau ke arah mana Bojonggede tuh. Nah, saya ngeliat sendiri tuh. Ini panggung apa nih Pak? Perpisahan kan besok Ramadan. Astagfirullahaladzim. Anda mau haji tolong yang ada wasiat, bukan walimah. Ini mah yang ada walimatus safar. Artis yang ngomong iya buat calon Pak Haji mungkin bisa menyumbangkan lagu. Astagfirullahaladzim. Ini orang nggak tahu surga ini orang. Kalau dia tahu sorga, dia akan jaga itu karena targetnya kan laisa lahul jaza ilal jannah. Tidak ada balasan yang paling layak kecuali sorga. Apa penghuni sorga itu bagaimana? Nah, jadi ngejalanin itu jelas. Oh, penghuni sorga itu nyaris nggak punya dosa. Karena nggak mungkin orang berdosa masuk sorga, dicuci dulu di neraka kan? Oh berarti kalau saya pengen haji, pengen umroh, harus banyak bertobat, beristighfar dari dosa, gitu ya. Jangan banyak ngayap, kalah mau pengantinnya dipingit supaya nggak berdosa. Nah, ya haji lebih dipingit lagi, ya udah, tumben nggak keluar takut dosa, bilang gitu ya. Di rumah aja bagus. Menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Kenapa? Karena nanti ujian safar itu tergantung dosa yang anda miliki. Walaupun tidak ada kaitan balas-balasan di Mekah nanti, tapi secara umum safar ini tergantung iman kita. As-safar qit'atun minal azab, kata Rasul, safar ini bagian dari azab. Jadi orang tuh berasa diazab dengan safar. Apa yang dia perbuat ketika belum safar, kadang safar itu ngebales dia supaya pulang safar jadi orang baik. Ada aja. Ya makanya kalau orang-orang yang berilmu nggak akan pernah mau bimbing umroh orang yang nggak pakai mahram.
Ya umrohnya sih sah, cuma kan perjalanannya ini ada aja ntar tas ketinggalan, orang hilang, paspor lupa naro, pesawat delay, macam-macam gitu ya. Kenapa? Karena dosa si pelaku ibadah tersebut. Iya, begitulah. Kalau dia berilmu dia nggak mau. Bagaimana kalau udah ada pemerintah menanggung di atas 45 boleh Ustaz? Ya pemerintah tanggunglah paling tidak lah. Kalau betul memang sudah ada ijab kabulnya, suruh dia nanggung. Masih mending dah kita berani nganter dah kalau begini. Ada pertanggungjawaban pemerintah, gitu ya. Sama dengan kita tinggal di Indonesia, belum bisa ditegakin hukum Islam. Bukan berarti kita jadi nggak bisa jadi orang Islam di Indonesia, bukan. Cuma memang nggak maksimal aja. Ya, orang yang mungkin berbuat maksiat di negeri yang bukan Islam ini hukumannya nggak seperti di negeri Islam. Orang mencuri nggak potong tangan. Ya, karena pemerintah nggak menerapkan hukum, maka kalau masih banyak pencuri di negeri kita, yang tanggung dosa salah satunya pemerintah. Membiarkan orang nyaman dengan dosa, tuh nggak boleh ya. Banyaklah doa-doa yang seperti ini banyak. Surat Ibrahim ayat 41, ketika Allah berfirman, Rabbana Ighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbana, duhai Rabb kami, Ighfirli, ampunkan aku, wali walidayya, dan berikan ampunan untuk kedua orang tuaku, walil mu'minina yawma yakumul hisab, dan berikan ampunan buat orang beriman pada hari kiamat. Ini doa para nabi. Mereka kalau minta ampun bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia minta ampun untuk keluarganya, masyarakatnya, semuanya. Kayak Rasul nyontoin menyembelih, waktu beliau banyak dana, beli 100 kambing, potong sendiri pakai tangannya. Tapi ketika beliau nggak ada dana, dia beli 1 kambing yang besar, dia sembelih mengatasnamakan diri, keluarga dan umatnya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni, taqabbal min Muhammadin, wali ali Muhammadin, wa ummata Muhammadin. Ya Allah, terimalah korbanku ini Muhammad, untuk diriku, keluargaku, umatku, boleh. Tapi kalau yang dilibatkan nggak berlaku tuh masalah potong kuku, potong rambut, karena kambing 1 orang 1. Tapi yang perlu dicontoh, Nabi nggak eman melibatkan kebaikan pada diri orang lain. Biasakan seperti itu. Dan lihat, kalau Nabi motong 1 gede, biar semua ngerasain. Kita udah 1 kecil lagi, masya Allah. Sampai kadang-kadang yang motong nggak tega, kecil leher ini ya. Harusnya kalau mau nyontoh Rasul tuh ya udah maksimalkan. Ya kan mahal Ustaz, ya karena kita nggak tahu strategi kurban. Coba kalau kita korban itu kita persiapkan dari setahun yang lalu, enak. Tiap hari buang 10.000, sebulan 300, 12 bulan berapa tuh? 3.600.000. Oh, kambing 3.600.000 gagah. Ya tiap orang nanya nunjuk mulu, no yang pojokan no. 3.600.000. Tapi kalau dadakan kan nanyanya kadang-kadang yang 1,5, 1 juta. Beli, alhamdulillah. Orang nanya, punya kamu yang mana? Ada deh, betul aja gitu ya. Karena nggak berani mempertontonkan gitu ya. Padahal kesempatan kita dakwah ini maksimal ini gitu loh. Ya jadi berat karena nggak termanage. Kayak orang mau sholat subuh tapi tidurnya telat, berat. Tolong kalau yang namanya ibadah tuh dibikin strategi gitu loh. Ya kita mau umroh, kita mau haji, coba sehatin badan. Ya sampai di sana ini bukan masalah sekedar rukunnya saja. Badan ini penting lawan jutaan manusia loh. Kalau kita kurang sehat, akhirnya cuma rukun doang, sunnah nggak kepake. Ya, akhirnya yang ada di hotel aja, nggak tawaf, pegel. Gitu ya. Dari 2 hari yang lalu pegel nih, sayang. Ya, yang sehat, yang maksimal, yang bisa berbuat sebuah kemuliaan.
Surat Al-Hasyr ayat 10. Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ada doa yang dikaitkan dengan orang-orang di masa lalu. Ketika orang dulu pernah berdoa, walladzina ja'u min ba'dihim, di mana orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin ansor yang dimaksud, yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, duhai Tuhan kami ampunkan kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunkan orang-orang beriman sebelum kami, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, dan jangan engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami ini, sungguh engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Perhatiin dah, orang dulu tuh kalau berdoa nggak egois. Kalau perlu semua didoain, yakni Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah, ampunkan kedua orang tua kami ya Allah, ampunkan saudara-saudara kami ya Allah. Semua dia minta, karena dia mengerti sekali hadis yang mengatakan bahwa kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'mina hasanah. Karena setiap doa yang kau doakan buat saudaramu dalam bentuk kebaikan, Allah itu akan berikan sama kamu juga. Seberapa susahnya sih kalau lagi di mobil kita lihat ada pemulung yang tua renta bawa gerobak di pinggir jalan. Susah betul doain, Allahumma sahil umurahu ya Allah, mudahkan urusan dia ya Allah. Susah betul. Kita ngelihat Pak polisi di tengah panas ngatur lalu lintas yang kredit karena traffic light-nya mati. Ya Allah, afrik alaihi sabran ya Allah, berikan kesabaran sama Pak polisi ini ya Allah. Seberapa susah sih? Sehingga kalau dia sabar kan kontrol diri paling enggak kan? Kita ngelihat anak muda tawuran, bukan malah gemeter, doain ya Allah berikan hidayah pada mereka ya Allah. Doa kita buat anak-anak orang yang tawuran itu kebaikan buat diri dan anak-anak kita. Ini orang berilmu, dia tahu sekali ya. Ini jelas. Jadi itu yang pertama tuh, janji indah buat orang yang mau mendoakan saudaranya. Kemudian janji indah Allah yang lain. Allah janjikan sebuah keindahan bahwa malaikat ditugaskan mengawal akan malaikat yang ditugaskan mengawal doa akan mengucapkan amin pada setiap doa yang baik yang dipanjatkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat yang sahih disahihkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malak muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkal bihi amin amin walaka bimisli. Beliau bersabda, Rasul mengatakan ini bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi, doa orang beriman, doa orang Islam buat saudaranya yang Islam, bi zahril ghaibi, di balik punggungnya ketika dia tidak tahu, mustajabatun inda ra'sihi malak, akan diijabah oleh Allah. Dan di atas kepala orang yang berdoa ada malaikat yang muwakkal, yang Allah letakkan. Allah letakkan muwakkal, da'a li akhihi,
da'a li akhihi bi khairin, yakni di mana dia mendoakan keluarganya, saudaranya, maka malaikat pun akan mengaminkan buat dirinya. Ini janji indah loh. Berarti kan bukti kalau Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala janjikan kemuliaan buat orang yang gemar mendoakan saudaranya. Makanya tolong kita nih kalau punya kebiasaan yang baik dah, yang manfaatnya nampak buat banyak orang. Tapi kalau dia tidak berilmu tentang apa yang dia katakan dalam bentuk kebaikan, kerugian buat dia. Sumpah serapah, caci maki, ya rugi. Tidak ada keutamaan sama sekali. Ini berkait dengan doa. Ada janji manis yang Allah janjikan buat diri kita, keluarga kita, dan masyarakat di sekeliling kita. Manakala kebaikan kita panjatkan, kemuliaan buat orang yang memanjatkan doa tersebut. Janji indah yang lain. Ada janji indah buat orang yang berzikir kepada Allah. Surat Al-Ahzab ayat 35. Surat Al-Ahzab ayat 35. Wadzakirin-allaha katsiran wadzakirat. Di ujung ayatnya itu ada kalimat wadzakirin-allaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Orang yang banyak mengingat Allah, baik laki-laki maupun perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman, Allah akan tambahkan ampunan dan besarnya pahala untuknya. Berarti kalau kita ingat Allah tuh tidak ada ruginya. Nah mungkin perlu ditekankan sedikit adalah bahwa bagaimana kita bisa menjadi orang yang selalu ingat Allah gitu loh. Kita kan berada di tempat yang berpindah-pindah. Bagaimana kita bisa ingat Allah? Harus ngerti kalau masuk ke sebuah tempat mengucap salam, mengucap nama Allah. Biasakan kalau bangun dari duduk kecuali kita membaca salawat. Gemar memberi daripada menerima. Ini kebiasaan-kebiasaan yang mendatangkan kebaikan. Sehingga kalau orang betul seperti ini, dimanapun dia berada, dia akan ingat Allah. Kebiasaan memulai sesuatu dengan bismillah. Apa aja, pokoknya bismillah aja. Kita mau duduk sekalipun di tempat mungkin yang biasa-biasa aja, kalau duduknya bismillah. Udah malas bikin dosa. Naik angkot bismillah. Naik Gojek bismillah. Oh, jadi nggak naik tak terusannya kalau begini Ustaz ya. Ini bukan mahram soal ini. Ya, bismillah itu bikin orang ingat Allah loh. Apalagi mudah spontan mengatakan alhamdulillah. Maka orang yang ingat Allah dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, Allah akan muliakan dengan kemuliaan yang banyak. Sehingga janji Allah tadi, wadzakirinallaha katsiran wadzakiran a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman, Allah akan tambahkan kepadanya ampunan. Ya Allah, kita kalau bicara ampunan ini kayaknya enteng betul loh. Orang puasa diampunin dosanya yang telah lampau, kayaknya enteng. Padahal justru orang yang diampunin ini orang yang dimudahkan sorga. Kita pengen masuk sorga, kalau kita nggak diampunin gimana? Sedangkan Adam keluar dari sorga karena sebuah dosa. Bayangkan kalau kita nggak minta ampun sama Allah, cuma pengen masuk sorga, susah. Sama dengan orang yang pengen lembut hatinya, lembut karakter kehidupannya, kalau dia nggak jadi orang baik nggak bakal bisa. Penghuni sorga itu orang yang kenal Allah. Penghuni sorga itu orang yang membatasi dunia. Penghuni sorga itu tahu sekali hidupnya butuh orang lain. Penghuni sorga itu tahu sekali Allah muliakan kemuliaan yang banyak untuk kehidupannya. Ya, jadi kalau buat kita ini harus paham, karena Allah nggak main-main meletakkan kemuliaan pada diri kita.
Seperti hadis yang mengatakan kalimatani khafifatani 'ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada janji Allah, Rasul mengatakan janji Allah, janji sebuah kalimat yang ringan. Janji Allah betul, ternyata memang ringan di kalimat. Sakilatani fil mizan, berat di timbangan. Habibatan ila rahman, dan sangat disukai sama Allah ar-Rahman. Kalimat yang mudah. Nabi mengajarkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan banget di mulut, ya, berat di timbangan karena tasbihnya, dan betul-betul Allah cinta. Pujian, imma kita yang mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau kita menjadi penyebab orang itu bertasbih, menjadi orang yang selalu membuat kebaikan, sehingga orang kalau ketemu kita bertasbih subhanallah, ya apa aja. Rasa takjub yang dipertontonkan orang ketika melihat kita, penampilan yang syar'i, tutur kata yang lemah lembut, kedatangan yang tak pernah merugikan, posisi yang selalu dinanti oleh banyak orang, ini kemuliaan, semua kemuliaan. Maka orang kalau ketemu kita bertasbih, subhanallah dia datang, subhanallah dia bareng teman-temannya, subhanallah dia ada, subhanallah, ini orang berhasil sudah. Tapi kalau kita nggak mengerti, yang ada orang beristighfar ketemu kita, ini bahaya. Astagfirullah dia datang, astagfirullah dia buat temannya lagi gitu ya. Ya. Jadi disuruh paham. Kata Rasul dalam bentuk hadis lain, la'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Terbitnya matahari itu indah, jauh lebih indah perkataan yang Allah sukai, yakni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena banyak orang-orang kafir nunggu matahari terbenam, matahari terbit dalam keadaan gak beriman. Dia rugi. Tapi kalau orang yang beriman gak perlu ngelihat terbit terbenam matahari, tapi dia beriman, mulia. Makanya Nabi mengatakan la'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu, daripada terbitnya matahari. Karena semua orang suka dengan terbitnya matahari, awal sebuah kehidupan. Bahkan Nabi mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan berkah pada umatku di pagi hari. Barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Ini orang berilmu. Karena kalau ada orang nggak demen sama matahari pagi mah aneh. Ini anak-anak malam nih biasanya suka begadang ini. Sama matahari nggak demen banget, ya pagi gitu ya. Alhamdulillah ya pagi. Pagi malah ya pagi ya. Orang yang kadang-kadang nggak punya niat dalam hidup tuh begitu. Matahari disalahin. Ya Allah udah pagi lagi ya Allah. Siang, ya Allah matahari siang banget sih ya Allah. Matahari kerjanya serius. Panas. Pas udah sore, ya Allah udah sore lagi ya Allah. Ini orang nggak ngapa-ngapain seharian tinggal ya Allah aja. Padahal harusnya dia bersyukur ketemu pagi, ketemu siang, ketemu sore. Kan dari pagi, siang, sore ini bisa kita berbuat banyak hal harusnya. Cuma ya mau bilang apa, lawang dia nggak berilmu tentang terbitnya matahari.
Ya, kalau orang Islam yang betul kan ada zikir paginya, paling enggak asbahna wa asbahal muluk lillah lah, atau Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa ilaikan nasir wa ilaikan nusur. Ya, kita minta sama Allah. Dengan pagi ini datangkan keberkahan ya Allah. Karena orang kalau di pagi hari kerja pahala udah pasti. Sama dengan orang yang malam istirahat pahala udah pasti. Sisanya sunnah. Hukum asalnya begitu. Wa ja'alna laila libasan wa ja'alna naharan ma'asa. Kujadikan malam istirahat, kujadikan siang untuk bekerja. Ketika menegakkan ayat ini pahala. Allah berikan kemuliaan. Jadi ada ilmu tentang mendatangkan janji indah Allah tersebut. Saya ingin khususkan sedikit. Ada janji indah Allah buat orang yang mau berkurban dengan Idul Adha. Belakangan ini saya lagi sedang senang ngomong nih di mana-mana nih. Ya, saya sampaikan bahwa Allah lagi uji negeri Indonesia ini dengan segelintir orang yang tidak takut dengan hukuman Allah. Menghilangkan hewan kurban dari Indonesia. Sehingga sapi itu langka di Indonesia. Padahal kalau kita mau keliling pulau, hampir tiap kota, tiap desa di sebuah pulau ada sapinya. Hampir setiap desa, setiap pulau, setiap kota ada sawah yang ditanam padi. Cuma prakteknya yang dijual plastik bukan beras. Sekarang hewan kurban depan mata nih. Tiap mau Idul Adha, selalu hilang pasaran sapi. Mulai dolar dinaikin dah. Tujuannya apa? Sapi lokal dilempar keluar. Sapi gelondongan Australia masuk. Karena kalau buat orang yang ngerti daging, ya, orang yang ngerti daging, jujur, ini sapi-sapi kita ini sapi non kolesterol karena dilepas. Tapi kalau sapi dari Australia ini sapi kolesterol karena dikurung semua. Dan yang lebih berbahaya lagi, ini PKPU ini kalau nggak paham, hati-hati nih. Itu sapi dari Australia, gemuk besar, murah harganya, umurnya belum tentu cukup. Sementara kita korbani dengan sapi yang cukup umur. Orang Islam perlu tahu ya. Jadi jangan sampai kita main beli saja gede, tapi murah tat. Saya beli cuma misalkan 20 juta 500 kilo. Sapi lokal saja 200 kilo 18 juta. Kok bisa beda, bisa murahan dari luar? Ya iyalah, umurnya sudah beda. Kayak seekor kambing domba dengan berat 40 kilo. Kambing domba biasa gembel 40 kilo 4 juta rupiah. Ini ada kambing Garut yang sama-sama 40 kilo 6 juta. Kok jauh betul bedanya? Yang satu 12 bulan umurnya, yang satu ini 2 tahun setengah. Karena tiap hewan ada usia yang berbeda. Ya, ini kadang-kadang kita nggak paham nih. Beli sapi nggak tahu umur, nitipin sama orang yang nggak paham, rusak semuanya. Padahal ini sapi ada yang 2 tahun boleh potong kupak, sapi Lombok Bali yang coklat belakangnya putih itu. Ada sapi PO yang ada punuknya, jebernya itu 2 tahun setengah tuh umur. Ada sapi Australia yang limosin itu 3 tahun baru kupak. Kalau kita nggak paham muskilah loh. Kambing pun begitu, kita nggak pernah ngerti nih. Ini kambing kacang yang bertebaran di sampah-sampah, kita lihat tuh dengan anak-anak yang banyak gitu ya. Itu kambing-kambing Jawa begitu, 10 bulan sudah kupak, boleh potong. Tapi ini kambing domba gembel paling enggak 12 bulan. Kalau Garut 2 tahun setengah. Berarti kan harus paham. Jadi enggak cuma beli saja. Ini banyak di kita. Ini baru bicara jenis hewan kurbannya. Belum bicara menitipkan uang ke yayasan yang kita enggak tahu. Demi Allah, nyaris setiap tahun ini yayasan-yayasan Syiah membuka cabang yayasan mengatasnamakan Islam untuk mengajak kurban bangsa, kurban anak bangsa, tebar kurban anak bangsa dengan bahasa-bahasa yang menarik.
Yang kadang-kadang kita nggak tahu ini yang memilih siapa, yang dipilih siapa, dialokasikannya kemana. Ternyata mengatasnamakan partai-partai Islam atau kelompok-kelompok yang kita nggak paham. Korban kita membesarkan mereka. Sangat disayangkan sekali ya. Jadi silahkan bapak ibu berkorban di mana saja, di kampungnya, di kota, di mana silahkan. Tapi tolong ngerti hewan yang dibeli. Jangan beli kucing dalam karung. Kemudian yang kedua, paling tidak kenal yayasan yang menjadi alat bantu wasilah untuk sampai korban kepada target. Atau kita mengerti siapa yang menyembelih. Karena tidak sah sembelihan orang yang nggak baik agamanya. Main beli hewan korban di pinggir jalan tawar. Berapa nih Pak? Kambing 4 juta. Udah 3,8 sama motong. Begitu katanya. Yang motong udah tidur sama kambing seminggu nggak sholat. Masya Allah. Kita mah terima beres saja. Boleh kalau udah hari tasrik kepepet. Daripada nggak ada dah. Udah deh yang ada aja dah. Tolong potongin Pak sekalian Pak. Yang diminta tolongin pisaunya aja boleh nyolong. Ini hal-hal yang kita remehkan. Makanya setiap selesai Idul Adha, bekas korban tuh ndak ada. Padahal kalau bicara kurban, fasholli li rabbika wanhar. Yang namanya menyembelih itu kewajiban yang diperintahkan setelah sholat. Fasholli, sholatlah kalian li rabbika, untuk Rabb kalian. Wanhar, menyembelihlah. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, sembelihanku. Tuh. Ya, kita remehkan masalah kayak beginian nih. Kalau masalah klasik di tahun-tahun yang lalu sudah selesai lah. Satu kelas patungan beli kambing, udah alhamdulillah sekarang udah ngerti lah. Perusahaan motong sapi, sekarang udah enggak, alhamdulillah. Cuma ini kan, ya Allah, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam di negeri kita ini kan bahaya. Apalagi kalau MUI sudah nggak meng-ACC, asal Islam Nusantara meng-ACC jadi ACC aja. Aduh bahaya sekali ya. Makanya saya sarankan sekali buat jamaah, jangan membuang duit percuma. Berkurbanlah dengan produk lokal, itu lebih baik. Kambing lokal atau sapi lokal. Kalau memang harus dengan sapi luar, tahu umur. Nah, ya. Kok murah Ustaz? Ya iyalah, lawang sapi belum cukup umur ya murah. Sapi yang sudah agak tuaan mahal karena kan proses pemeliharaannya sudah beda. Kayak tadi domba dengan Garut, kambing Garut. Beda, makanya kulit domba cuma dijual 50.000 Idul Adha. Tapi kalau Garut 250.000 sudah beda kan? Kelasnya sudah beda. Makanannya sudah beda. Ini. Jangan sampai kita nggak mendapatkan janji indah Allah. Apa janji indah Allah? Orang yang berkurban karena Allah, menyembelih karena Allah, maka Allah akan berikan pahala sebanyak bulu pada hewan sembelihannya. Ya, tasurrun nazirin, yang betul-betul, apalagi kalau dia ngerti. Rasul itu mendetailkan, beliau menyembelih seekor domba besar yang bertanduk panjang, bermata hitam, bermulut hitam, kakinya hitam. Ini kan semua sinyal-sinyal yang nggak main-main. Itu kelasnya lain, nanti harganya lain. Nah buat kita yang punya dana jangan hitung-hitungan. Unfik alik, infakkan hartamu, ku infakkan kamu, kata Allah. Betul-betul dia maksimalkan. Bukan dapat kabar gembira. Tahun-tahun yang lalu saya kalau nyembelih, suami, istri, anak 4, jadi 6 Ustaz. Tapi ada Ustaz yang nyampein 1 cukup buat sekeluarga. Enteng nih, enak nih gitu ya. Oh bukan begitu. Ya kalau Anda mampu ya tetap bertahan seperti yang dulu. Kecuali Anda tidak mampu, cukup suami yang menyembelih, dia yang membeli, libatkan keluarga boleh. Tapi kalau ibu punya dana, bapak punya dana sendiri, fadhal. Minimal 1 kambing 1 orang, atau maksimal 7 orang tuh sapi. Ya, tapi kalau 1 orang 1 sapi boleh. 1 orang 100 sapi pun boleh kalau ada. Coba sekali-kali kita pengen merasakan apa sih efek Idul Adha, Ustaz? Oh, dahsyat. Levelnya haji kok. Orang yang wukuf di Arafah, al-hajju Arafah, kita puasa, betul. Itu puasa pahala wukuf loh.
Apalagi ditambah menyembelih, pahalanya besar sekali. Makanya sayang berulang waktu. Mana mungkin kita tahu, jangan-jangan tahun ini sembelihan terakhir kita. Wallahu alam. Mana kita tahu? Kalau kita sudah meninggal, tidak ada menyembelih buat orang yang sudah mati, tidak ada. Jadikanlah sembelihanmu ini sembelihan terakhirmu. Karena nggak ada yang menjanjikan kita umur sampai tahun depan. Bisa berbuat sebuah kebaikan, lakukan. Kalau perlu ngomong sama anak, mama pengen kalian patungan nak, sembelihkan hewan kurban buat orang tua mumpung masih hidup nak. Berkah dunia akhirat untukmu. Omongin. Lawang beli patung-patungan sama tatakan cangkir menuin rak aja boleh sebanyak-banyaknya. Kenapa sih hewan kurban buat orang tua kok enggan? Dan ini anak gak jadi miskin dengan menyembelih seperti itu. Lakukan. Dan perlu ilmu dalam hal ini. Makanya mudah-mudahan kita tergolong orang yang dimuliakan dan mengerti dan tahu bahwa setiap apa yang kita inginkan dalam Islam ini memiliki janji indah Allah. Jangan sampai gugur sebuah ibadah, janji gak bisa kita petik. Rugi. Jadi kayak orang sholat gak husu, rugi. Nah itu dia Ustaz, saya bingung. Sholat gak husu mah kerjaan saya Tat. Semangat mah insya Allah Tat, kalah dan anak muda. Cuma husu susah Tat. Iya, ternyata kebiasaan buruknya ini yang membuat gak husu. Cara wudunya betul, sholatnya betul. Cuma saat wudu belum tarik tangan, baju di tangan ini udah buka keran. Itu berapa liter tuh kebuang? Kau wudu, kau mubazir. Dibuka itu keran sekeras-kerasnya. Baru mau wudu, temen negor, Bu, apa kabar? Sehat, baru kelihatan lagi nih. Waduh, sama siapa aja? Udah berapa liter tuh air kebuang? Ini tradisi-tradisi yang tak terasa talbis. Akhirnya membuat kerusakan pada ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Ibadah yang ikhlas untuk Allah, muqaddimahnya mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas sayatin. Mubazir temannya setan. Penyembelihan di komplek yang udah jelas orang komplek nggak makan tuh daging, beku berbulan-bulan daging kambing korban itu. Kenapa sih nggak dialokasikan ke orang yang dikasih langsung dimasak? Ya, kalau saya bawa sesuatu ke rumah, bawa buah, bawa kue, itu saya bawa pagi, sore itu belum dikonsumsi, saya kasih orang. Orang rumah tanya, lo kok kenapa kasih orang? Saya pengen dapat pahala secepatnya. Ambil, makan, sisanya kasih orang, itu lebih baik. Jangan suka menunda sebuah kebaikan. Apalagi daging kurban. Ya Allah, saya orang yang terjun langsung ke lapangan, saya ngelihat sekali orang-orang yang jarang makan daging, pasti kasih daging itu kayak mau nangis ngeliat daging sebanyak itu gitu loh. Kalau ngasih daging jangan seprapat, tetelan dong sama bulu. Masya Allah ya. Ngasih sekalian blek tuh. Kalau perlu nih 2 kilo tuh orang berasa. Makanya memaksimalkan sebuah kebaikan. Orang yang mendapatkan kebaikan yang kita buat, double kebaikan yang kita miliki. Unfik alik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Ya. Betapa banyak janji-janji indah yang Allah janjikan buat kita insyaallah. Ya berkait dengan kurban dan janji indah lainnya, kita berdialog lah biar lebih hidup suasana. Silakan yang mau bertanya, fadhal. Akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Ya. Fadhal, silakan yang mau bertanya. Ustaz, kakak saya sekeluarga berlima. Mereka biasa berkurban 5 ekor kambing.
namun 1 ekor kambingnya untuk dimakan sekeluarga. Mungkin bertanya boleh tidak gitu ya? Boleh. Tidak ada masalah. Nabi mencontohkan mengambil 1/3 bagian paha belakang dari daging hewan tersebut. Boleh. Dari 5 yang dilakukan, 1 dimakan bersama, itu boleh sekali. Asalkan memang untuk dimakan, boleh, gak ada masalah. Tapi kalau seandainya diberikan ke orang lain, ya gak lebih bagus lagi. Cuma mengkonsumsinya boleh. Bahkan sunnah. Kan kita kalau Idul Adha itu kan sunnah puasa dulu baru sholat ya. Jadi kita dari rumah tuh dari bangun subuh ndak makan ndak minum, kita mandi, kemudian kita mau sholat, bertakbir menuju tempat sholat. Nah selesai sholat kita baru boleh makan minum. Nah Rasulullah tuh mencontohkan bahwa beliau ndak makan ndak minum ketika sholat. Kemudian selesai sholat beliau menyembelih dan mengambil bagian sembelihannya minta dimasak. Beliau berbuka dengan daging itu. Gitulah. Makanya kalau Idul Adha itu yang paling baik dipercepat sholatnya. Kalau Idul Fitri diulur waktunya. Tapi kalau Idul Adha dipercepat karena kejar target tadi. Oh iya, kemudian nanti kalau ibu bapak mau berkorban di mana saja, gitu ya. Tanya sama panitia korbannya kapan menyembelihnya. Jangan sampai nggak tahu. Karena nanti kalau dia nggak tahu kapan dia motong kuku sama rambutnya. Karena ada juga kadang-kadang panitia ini 2 hari setelah Idul Adha, hari tasriknya atau apa gitu ya. Kalau kita di Bogor selesai sholat langsung dipotong. Dan saya membiasakan kalau kita mau menyembelih di Bogor itu kita adakan tausiah dulu. Masyarakat yang hadir di situ kita nasihatkan tentang masalah korban, baru kita sembelih langsung kita bagikan biasanya. Wallahu alam kalau di tempat lain. Nah makanya kalau kita menitipkan korban sama siapa aja, tolong minta dikabarin ya, kapan disembelihnya. Begitu pula hewannya, jangan beli kucing dalam karung. Kecuali kalau kita tahu dia orang yang amanah, kadang kita nggak usah ngelihat karena memang dia orang yang kita percaya, fadhol, nggak ada masalah, cukup saksi dia. Wallahu a'lam. Ustaz, ana baca di internet ada suatu kota di Swedia yang waktu siangnya hampir 24 jam. Bagaimana dengan puasa orang yang tinggal di sana? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi Allah tahu di Swedia ini begini. Tetap di Swedia itu berlaku ayat hadis yang mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berlaku ayat yang mengatakan faman syahida minkumus sahar falyasumhu. Barang siapa menyaksikan bulan puasa. Itu ayat di Swedia boleh dibaca. Berarti berat dong Ustaz. Inilah hikmahnya Rasulullah melarang kita untuk tinggal di negeri yang sulit untuk beribadah. Ya. Jadi kalau bisa kita jangan tinggal di negeri yang kita susah untuk ibadah. Mungkin pemerintahnya nggak melarang Islam, tapi suasananya melarang kita beribadah, ya buat apa? Gitu ya. Udah Indonesia ini negeri yang dahsyat udah, negeri yang masya Allah. Makanya jangan benci negeri ini. Yuk bangun negeri ini, muliakan negeri ini dengan menegakkan tauhid, merapikan ibadah. Salah satunya ini nih, yang saya sampaikan kalau betul sampaikan ke orang-orang tentang masalah usia hewan, ya tentang masalah berkurban yang menyembelihnya orang yang baik agamanya, tentang masalah kambing 1 orang atau sapi 7 orang, atau mengerti jenis-jenis hewan untuk dikonsumsikan sama orang yang sakit sekalipun tidak ada masalah. Kita yang sehat makan kambing apa aja boleh, tapi orang sakit kan nggak boleh. Ya paling nggak paham sembelihlah gibas atau garut atau domba. Orang stroke pun boleh, orang yang kolesterol pun tidak ada masalah. Ya, bukan berarti nggak boleh tuh kita potong kambing etawa atau kambing Jawa, boleh, tapi jangan meracuni orang yang sudah nggak boleh. Ya, ini bahasa-bahasa mudah, cuma kadang-kadang kita suka salah dalam pemahaman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Apabila dana beli hewan kurban terbatas, kita lebih mementingkan untuk suami, istri dan anak-anak
atau kita beli satu kambing untuk satu keluarga, satu kambing untuk orang tua, mana yang harus diutamakan? Yang penting kita yang beli. Jadi kita yang beli, libatkan. Kan kalau agama itu kan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kalau memang nggak ada kesempatan buat yang lain, diri kita dulu. Ya kayak orang haji, itu yang paling baik diri sendiri dulu baru yang lain. Kecuali kalau kita memang sudah haji, ya hajikan orang tua kita boleh. Atau mungkin orang tua kita sudah nggak ada, Ustaz, sementara saya belum haji, bagaimana saya bisa menghajikan mereka? Ya ini kabar gembira nih, saya dapat bocoran ini dan alhamdulillah sudah banyak juga yang minat. Ada kesempatan untuk badal haji yang memang diresmikan oleh kerajaan Saudi Arabia. Jadi sekarang kalau mau badal haji, Saudi menyiapkan mahasiswa-mahasiswa yang bagus agamanya untuk membadalkan haji. Ya, nanti akan diberikan sertifikat, tanda pakaian haji, umroh, satu set, sekalian piagam untuk resmi bahwa memang telah terjadi badal haji. Jadi jangan sembarangan. Ya saya dapat bocoran itu ya, Saudi Arabia mempersilahkan. Makanya kalau ada yang mau kasih tahu nanti selesai ini nih, saya kasih nomor teleponnya, nanti saya mau membadalkan orang tua saya, Ustaz. Fadhal, itu bagus sekali. Ya nggak menyulitkan, nilai nggak seberapa, cuma pahalanya besar sekali. Fadhal yang mau, resmi dari kerajaan Saudi Arabia. Allahu a'lam. Jadi kalau memang kita nih nggak punya dana, cukup kita beli satu ekor kambing yang maksimal. Ketika berkorban katakan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wali ummi wa abi wali ahli. Ya Allah, terimalah korbanku ini untuk diriku, orang tuaku, keluargaku. Selama memang membelinya satu orang, boleh. Nah, berlaku hukum tidak potong kuku dan rambut itu cuma buat yang beli. Yang dilibatkan tidak. Yang dilibatkan tidak. Cukup yang membeli saja. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, enggak ada masalah. Bagus kok itu. Bolehkah kita berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal? Tidak boleh. Umum dalilnya apa, Ustaz? Meninggal anak Adam putus semua hubungan kecuali 3. Di situ nggak ada korban. Yang bisa nyambung ke lubang kuburnya adalah amal soleh ketika dia hidup. Makanya saya bilang tadi, mana kita tahu nih korban terakhir kita tahun ini, betul? Mana kita tahu nih korban orang tua kita yang terakhir kali? Mumpung beliau masih ada, korbankan hewan yang terbaik kalau Anda mampu dan nggak jadi miskin. Coba sekali-kali jujur, cari nikmatnya korban itu loh. Punya uang cukup, beli yang terbaik. Ibu, saya sudah berikan yang terbaik buat ibu tahun ini. Insya Allah 1 ekor sapi besar untuk ibu. Masya Allah. Kalau ada ya ibu dan ayah, Masya Allah. Nanti awal Zulhijjah, Bu, kalau bisa jangan potong kuku dan rambut ya. Ketika penyembelihan tolong saksikan. Inilah persembahan diriku untuk Allah melalui kalian. Dahsyat. Orang tua bangga itu. Ya, duit jangan disimpan aja. Rugi nanti orang tua sudah nggak ada, kita nggak bisa korbankan mereka kalau sudah meninggal kan. Ayo maksimalkan. Allah muliakan kita insya Allah. Tapi kalau dia sudah nggak ada lagi korban buat orang yang meninggal, tidak ada. Di badan sapi ditulis korban ALM, Aji Dudung Marpawi. Oh Masya Allah, nggak ada tuh. Korban Bapak Haji almarhum nggak ada, sudah tidak ada. Tidak ada korban buat orang mati. Libatkan si orang mati dalam korban orang yang hidup diperbolehkan. Allahu a'lam. Apakah orang yang sendiri berkorban 3 ekor kambing? Apakah orang yang sendiri berkorban 3 ekor kambing boleh? Boleh. Ya kalau punya uang sih 100 kambing boleh. Makanya saya bilang, rasakan nikmatnya korban. Kita berkurban dengan uang ikhlas karena Allah. Habis Idul Adha liatin, rezeki lancar, kerjaan gampang, coba buktiin.
sehat badan, tutur kata lemah lembut, yang tadinya keras hati kok jadi low profile, efek korban loh. Masya Allah, coba sudah berapa lama kita berkurban gak merasakan. Nah sekarang kita pengen tahu nih nikmatnya korban dengan cara yang seperti itu. Syukur-syukur kalau suami, anak lakinya atau ibu sendiri bisa menyembelih lebih afdal. Ya kalau kami sengaja di Bogor sana menyiapkan hewan kurban plus pelatihan nyembelih. Jadi nyaris yang pada beli itu belajar motong supaya tahu, karena ini perintah dalam Islam. Ya setelah sholat ya menyembelih. Jangan sampai orang Islam nggak tahu. Penting sekali. Dan memang beda, rasanya beda. Berapa banyak yang saya tahu sekali perubahan hidupnya, yang tadinya macam-macam nih orangnya, sekarang sudah berubah jauh menjadi pejuang-pejuang Islam yang Masya Allah. Setelah dia tahu kenikmatan berkurban seperti apa. Wallahu a'lam. Ustadz, apakah benar jika ada makanan sisa di rumah, bahkan jika sampai basi, maka yang makan adalah setan? Iya. Kalau makanan halal yang jatuh di bawah meja kita, itu jin Islam makanannya. Tapi kalau makanan halal yang basi, itu iblis dan kroni-kroninya. Makanya kita kalau mau rumah jauh dari setan, bukan sekedar auzubillah aja di mulut. Tolong kalau mau tidur tuh sampah keluarin, sisa makanan kalau emang nggak kemakan taruh kulkas, jangan basi gitu loh. Jangan sampai males habis makan tuh cuci piring, karena bekas makanan itu makanan setan, betul, makanan jin, betul sekali seperti itu. Ya. Dan jin itu, setan itu suka sekali sama tempat yang bau, makanan basi kan bau. Ya tapi kalau jin Islam sukanya dengan yang wangi-wangi. Makanan yang jatuh ke bawah, yang makan tidak tahu, daripada mubazir dia yang makan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Dan benarkah setan suka dengan tulang? Bukan setan saja, jin. Tulang itu makanan jin. Ya kalau tulang binatang halal ya jin Islam. Tapi kalau tulang makanan yang haram ya jin kafir. Pasti ditanya, terus bagaimana tuh ayam tulang lunak gitu ya. Itu orang tuh emang tuh. Ada daging, tulang dilunakin, Masya Allah ya. Di Padang itu ada lado tulang gitu ya. Waduh saya pusing makan lado tulang gitu ya. Itu tulang dimakan. Ya kalau umumnya dalil sih, pokoknya binatang yang halal semuanya halal kecuali kotoran khobais. Tapi ya semuanya halal. Ya kita makan tulang ya boleh-boleh saja gitu ya. Ikan tulangnya di presto boleh, kambing apa boleh, tapi Rasulullah nggak mengkonsumsi tulang karena nggak ada manfaatnya. Kita makan tulang apa faedahnya? Nggak ada faedahnya sama sekali. Jadi nggak usah pakai beli-beli alat mahal buat ngempukin tulang doang, nggak usah lah. Ustadz, kalau kita berbuat kebaikan, sebaiknya tidak diketahui orang supaya tidak riya. Iya kalau yang sunnah iya, sedekah sunnah iya. Tapi kalau kebaikan yang wajib ya terang-terangan. Ibu bapak pengen haji wajib, harus terang-terangan. Ada wasiatus safar, ngomong sama keluarga, kumpulin keluarga berwasiat, iya. Atau bapak habis sholat maghrib atau sholat subuh yang rame, selesai sholat berdiri pakai mic, masyarakat kompleks mungkin saya berdiri sekarang ini di sini ingin meminta maaf, mungkin banyak tutur kata saya yang salah dalam penyampaian selama saya tinggal di sini. Saya akan pergi untuk menunaikan kewajiban, tolong bukakan pintu maaf, terang-terangan boleh, jangan umpet-umpetan. Bapak mana bu? Ada deh, jangan kasih tahu. Haji gitu. Ya sholat tuh terang-terangan sama anak, jangan ngumpet-ngumpet. Ibu kan di rumah sholat wajib, gelar sejadah di ruangan TV, matiin TV sholat, tempat anak pada ngumpul. Jadi dia tahu oh iya sudah sholat, harus terang-terangan. Ya. Pokoknya yang namanya kewajiban, ibu pakai kerudung wajib pakai terang-terangan, jangan ada teman dilipet, teman jalan baru pakai, jangan gitu ya. Laki-laki tidak boleh isbal, terang-terangan.
Jangan digulung. Ada ustad naik. Ustad pulang, balik lagi. Jangan gitu ya. Terang-terangan kita berani mempertontonkan sunnah wajib nih begini gitu ya. Ya harus terangan jelas. Ya, istri, suami itu kan sebuah bagian hidup. Nih istri saya, nih suami saya, terang-terangan. Jangan umpet-umpetan gitu deh. Ini orang tua saya, ini adik saya. Semua yang wajib itu terang-terangan. Tapi kalau yang sunnah boleh disembunyikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Ya. Makanya ibu yang masih diumpet-umpetin jangan mau bu, suruh terang-terangan gitu ya. Jadi memang harus nyata ini sebuah kebaikan gitu loh. Ya. Dalam semua hal. Ustaz, maksud hati mau berkorban 2 kambing. Ada saudara mau minta uang dari 1 kambing tambahan kurbannya. Apa boleh kita kasih Ustadz? Kita kasihkan karena dia kurang mampu. Boleh saja. Baik. Menjadi bagian dari sebuah kesempurnaan ibadah orang tuh boleh. Baik. Bagi saja. Ya, jadi kita beli kambing yang besar dengan sisa uang yang diberikan. Sekalian yang besar deh. Tambah dengan nilai yang kita mau beli. Misalkan kita punya uang 4 juta mau beli 2 kambing. Tapi saudara saya minjem 1 juta, beli yang 3 juta yang gede sekalian, nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Kurban untuk anak-anak dimulai usia berapa? Ya ketika dia sudah bernyawa. Ya, sama seperti zakat fitrah itu. Bayi umur 4 bulan 10 hari zakat fitrah. Jangan nunggu lahir. Ya, karena memang dalam rahim dia sudah hidup. Boleh dikorbankan, boleh. Berkorban untuk dia tuh boleh. Kalau saya punya kebiasaan di rumah, anak-anak saya tuh tiap tahun korban itu dari uang jajannya. Jadi kurang berapa kita tinggal nambahin nanti. Mereka biasa mencelengin 2.000, 3.000 tiap hari gitu ya. Dan alhamdulillah mereka selalu berkurban karena memang dibiasakan begitu. Jadi kalau dari kecil sudah terbiasa sampai gede dia terbiasa nantinya. Ya rencanakanlah sebuah kebaikan. Kalau dadakan berat, bikin sebuah rencana. Ada tabungan korban, tabungan umroh atau tabungan apa, jadi ringan nantinya. Allahu a'lam. Orang yang merencanakan sebuah kebaikan, pahalanya 1. Baru rencana kan, merealisasikannya dikali 7. Dahsyat pahala itu. Berkurban sebaiknya setahun sekali atau lebih baik bergantian untuk anggota keluarga lain. Ya kalau memang itu uang-uang kita nggak apa-apa, libatkan saja mereka. Kan korban itu sebagian ulama mengatakan wajib atau sunnah muakkad buat orang yang mampu. Jadi kalau anda mampu ya anda lakukan. Kalau anda berlebihan kemampuannya, diri anda dan berikan yang lain. Tapi kalau cuma anda saja, yang lain libatkan, seperti itu. Jangan pernah merasa cukup. Tahun ini korban Pak, Bu. Saya sih udah sering ya, jadi saya kasih ke orang lain lah. Jangan gitu ya. Terus korban, jangan pernah ada kata cukup dalam berbuat sebuah kebaikan. Kan pernah dijelaskan arti Allah. Allah ilah wa walah. Ilah yang diibadahi dengan benar dan tak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Jadi buat Allah jangan ada kata cukup. Terus maksimalkan. Nah kalau kita sudah beli, ada sisa uang, belikan lagi keluarga kita boleh. Boleh seperti itu. Khususnya orang tua deh. Saya kasih bocoran nih, kalau mau betul-betul berkah, anak-anak muda ini tolong orang tua. Mumpung masih ada, belikan mereka yang terbaik. Allah akan kasih yang terbaik insya Allah. Allahu a'lam. Tip, insya Allah manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, untuk berkaitan dengan hewan kurban, saya berikan nomor telepon khusus buat dialog korban atau bertanya atau mesan apa aja tentang kurban, ya. 082 082 111 46 45 46 082 082 13 kali 111 46 45 46. Sekali lagi 082 13 kali 46 45 46. Jadi silakan yang mau
mengalokasikan korban, mau bertanya, mau tahu lebih mendetail, sampai pengen ngerti cara menyembelih, cara apa. Ini link khusus buat ngobrol masalah hewan kurban selama bulan Dzulhijjah aja nih ya. Nanti akan datang sudah nggak, babnya beda lagi nanti ya. Jadi nggak usah bingung, fadhal. Mungkin yang mau apa bertanya atau apa silakanlah berkaitan dengan korban ya. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.